Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kepada Ibu Dr. Rudy Pangarsanitami, MKes, kami persilakan. Penanggung jawab pondok pesantren beserta pengelola jasa boga di pesantren yang pada kesempatan ini kami undang. Yang saya hormati teman-teman sanitarian dari Puskesmas yang pada kesempatan ini hadir, dan teman-teman dari seksi promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat bisa bersilaturahim di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ini, di pengelola jasa boga di pondok pesantren yang ditunjuk pada kesempatan ini. Kita doakan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang pada hari ini masih sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Ibu Kepala Dinas Kesehatan pada kesempatan ini belum bisa hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian, karena beliau secara bersamaan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan saya untuk bersama Bapak dan Ibu di acara pembukaan pada kesempatan ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kegiatan pada hari ini sangat penting kita lakukan, mengingat pondok pesantren adalah tempat berkumpulnya warga masyarakat yang dalam jumlah yang cukup banyak. Artinya para ustadzah ataupun masyarakat di sekitar pondok pesantren akan terjangkit penyakit-penyakit yang menular. Nah, pada kesempatan ini kami mengadakan pertemuan ini, harapannya nanti pondok pesantren yang kami undang pada hari ini dapat menciptakan atau mewujudkan kesehatan lingkungan di pondok pesantren masing-masing. Khususnya pada hari ini adalah terkait dengan bagaimana pengelolaan makanan atau jasa boga yang ada di pondok pesantren masing-masing. Halalan Thayyiban ini kami perlu membekali Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengelola jasa boga agar mengetahui syarat-syarat apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat pesantren atau penghuni pesantren atau para santri dan santriwati yang memenuhi persyaratan kesehatan dan aman untuk dikonsumsi, mulai dari penyediaan bahan makannya, penyimpanan bahan makan mentahnya, bagaimana mengelolanya, terus bagaimana penyimpanan setelah dimasak, bagaimana penyajiannya, itu nanti akan kita berikan pada kesempatan ini. Sehingga nanti harapannya Bapak dan Ibu benar-benar paham dan dapat mengimplementasikan apa yang didapat pada hari ini di pondok pesantren masing-masing. Nah, jangan berhati-hati ya, karena tadi saya sampaikan kalau di pondok pesantren ada satu saja yang keracunan, saya yakin kalau kita cari banyak ditemukan, karena makanannya kan hampir sama ya yang dikonsumsi. Sehingga ini perlu kita antisipasi, perlu kita perhatikan agar jangan sampai terjadi KLB di pondok pesantren karena keracunan makanan. Karena mungkin makanannya nggak cocok ya, karena mungkin makanannya sering basi ya, karena pengelolaan yang kurang benar, sehingga dia lebih banyak jajan di luar, jajannya yang tidak bergizi kayak cilok-cilok gitu ya, berkompetensi di luar ketika berhadapan dengan masyarakat di luar pesantren. Jadi kami sangat berharap Bapak dan Ibu ini nanti selama kurang lebih 3 jam mungkin ya Mbak ya, memperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber sehingga benar-benar memahami, dan nanti setelah pulang ke pondok pesantren masing-masing bisa diimplementasikan. Pondok pesantren ada yang dapurnya bersih, ada juga yang dapurnya kotor
banget sampah berserakan ya. Itu jangan sampai juga seperti itu, karena sampah-sampah itu juga akan menjadi sarang penyakit yang mudah untuk menularkan atau ditularkan kepada warga yang ada di pesantren, sehingga kebersihan di dapur itu juga penting ya. Dapurnya tidak harus bagus, yang penting bersih ya. Jadi tidak harus pakai keramik, tidak harus bagus ya, pakai porselen tidak. Tapi yang penting jaga kebersihannya. Tempat sampah harus ada di dapur, tidak boleh sampahnya berserakan. Tempat sampahnya harus, dan santri-santri yang ada di pesantren Bapak dan Ibu akan aman mendapatkan konsumsi dari pondok pesantren dan akan menjadi santri-santri yang sehat. Mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti orientasi atau sosialisasi pada hari ini. Semoga yang sebentar ini akan bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dan akan menambah amalan baik kita. Demikian, mohon maaf. Tentang higiene dan sanitasi di lingkungan pondok pesantren. Kalau higiene sendiri suatu usaha atau kegiatan untuk pencegahan yang menitik beratkan usahanya pada kegiatan-kegiatan yang mendukung kebersihan, kesehatan, dan keselamatan jasmani maupun rohani manusia dan lingkungan hidup sekitar. Kemudian dari sisi jasmani juga kita harus terpenuhi dari sisi jasmaninya, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian otomatis masyarakat pesantren, baik para kiai, ustadzah, ada santrinya juga berkumpul di situ. Diharapkan pesantren semua di sini, pondok pesantrennya bisa sehat, bersih, kemudian semua santrinya juga sehat semua.
Nah ini mungkin Bapak Ibu, untuk kita sebagai seorang Muslim juga otomatis kebersihan, kemudian kebersihan, ciri-ciri seorang Muslim bisa mengawetkan juga itu adalah ketika keasamannya tinggi, jadi tingkat keasaman. Ketika mungkin membuat manisan gitu ya, itu bisa memperhambat, jadi tingkat keasaman juga akan mempengaruhi. Selanjutnya dalam waktu penyimpanan, bakteri dapat berkembang biak dengan sangat cepat dan menyebar setiap 20 menit. Dan sangat cepat sekali berkembang biaknya dalam jangka waktu 20 menit. Lindungi untuk sanitarian yang menonton materi, kita di sini kan mengundang sanitarian atau petugas sanitasi lingkungan untuk mendampingi Bapak Ibu kemarin, kebetulan yang Bapak Ibu biar nanti perkenalan, karena kita di sini nanti setelah kegiatan ini kita akan ada tindak lanjut. Jadi kita akan tindak lanjut, kita akan KL ke kontrennya dan juga nanti ke dapur. Kita pengen mengerti seperti apa sih kondisi dapur di tempat Bapak Ibu. Jadi nanti kita mungkin monggo nanti diperkenalkan, nanti membawa siapa, hadir semua tidak, monggo. Di sini ada Puskesmas Pemaron, Puskesmas Jatibarang, Puskesmas Bulakamba, Puskesmas Kaligangsa, Puskesmas Jatiroke, Puskesmas mana Mas? Wanasari, Puskesmas Brebes, Balisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wibowo dari Puskesmas Pemaron. Di sini saya tadinya mengundang Pondok Pesantren Pemaron sama Ganda Suli ya. Ada yang dari kemarin ada? Oh itu. Nama pesantrennya? Tahfiz Quran ya. Sama Barokatul kayaknya udah hadir. Nah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Dr. Sufianto. Kebetulan saya bekerja di Puskesmas Jatibarang. Hari ini yang mewakili Puskesmas Jatibarang ada Pondok Pesantren Darussalam, 2 orang ya Pak. Jadi mungkin saya baru ketemu biasanya ketemunya Pak Ustadz Abdul Ghafur nih. 2 orang hadir semua. Satu lagi dari Pondok Pesantren Ummu Al-Muhasib. Saya ada di ruangan konseling Puskesmas Jatibarang. Ya, sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangkit Prabowo dari Puskesmas Kaligangsa. Kemudian mewakili Puskesmas Kaligangsa, Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Ada yang datang? Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Terima kasih Ibu. Kalau misal mau Terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Anwar Pakujangan dan Pondok Pesantren Asidikiyah Karangsari, dekatnya Kelut ya Mbak ya. Terima kasih sudah hadir. Nanti jangan bosan, mungkin saya sering ke panjenengan minta tolong dibuatkan pintu. Iya. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puskesmas Jatiroke mengundang 2 pondok pesantren yang namanya sama tapi beda. Yang satu Al-Falah Modern sudah hadir ya Bu. Yang satu Al-Falah Salafi hadir Bu. Ada yang hadir? Kayak di absensi saya belum lihat soalnya. Oke, 2 salah ini model salah Al-Falah Modern sama Salafi. Yang Salafi belum hadir. Nanti mohon tolong disampaikan ya kok. Surat undangannya sudah saya sampaikan kemarin langsung. Nama saya Mufti Adi. Nanti barangkali di Puskesmas nyari ya, saya di ruang keseling ya Ibu. Kalau ada. Perkenalkan, nama saya Rizal Nasupaki dari Puskesmas Wanasari dan kemarin mengundang dari Pondok Pesantren Haji Mas Mansur hadir. Ada 2 orang Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan atau komunikasi bisa
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kristiawati dari Puskesmas Brebes. Puskesmas Brebes mengundang Darul Upload datang nggih? Sendirian Pak? Oh, 2. Sama Asalafiyah 2 nggih. Yang di depan itu Asalafiyah 2. Iya. 2 juga ya? Ternuwun atas kehadiran. 3. Oh, 2. Asal yang di depan kopi itu Asalafiyah berapa? 2 nggih. 2 orang nggih. Ternuwun atas kehadirannya. Barangkali nanti mau main di Puskesmas Brebes, ruangannya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Fosia dari Puskesmas Sipuluk. Alhamdulillah dari 6 pondok pesantren yang diundang ya hari ini, sepertinya hadir semua nggih. Ada pondok pesantren Nurul Asfa, pondok pesantren Nurul Asfa Tundi nggih. Nggih. Terus Asalafiyah 1, Asalafiyah 1. Oh iya. Terus napa mali ya? Al-Islah As-Salafiyah. Iya. Manbaul Hikmah. Ya, terima kasih sudah hadir. Apa lagi ya? Ya lupa tadi di sini catatannya. Nurul As. Oh ini Asalaf ya. Asalaf. Ya, ada 6 ya. Terima kasih, mudah-mudahan hadir di sini bisa mendapatkan hal yang bermanfaat yang bisa diterapkan nanti di pondok kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya dari Puskesmas Jagalumpeni, Resmi Eriati. Kami mengundang 2 ponpes, 1 ponpes Asam Surya Jagalumpeni hadir. Oke, satunya ponpes Hikmah Kamilah Bandarsari. Oke. Alhamdulillah datang semua. Terlambat ya. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idang Ini. Saya sanitarian Puskesmas Losari. Terima kasih atas kehadiran pengelola dapur dan pengurus pondok pesantren yang Ulum. Harapan dari kami, ilmu yang didapatkan mohon diterapkan di pondoknya. Terima kasih. Bisa menghadirkan Bapak Ibu dari pondok pesantren nih. Alhamdulillah ini lebih dari berarti hampir 100% nih hadir di pertemuan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Luhut atau Karangsari Perbatasan. Sebagai penanggung jawab pengelola harian. Satu yang saya tanyakan berkaitan dengan masalah kesehatan itu. Dari banyak yang keterangan A sampai Z belum jelasnya sekasi pan mambu orang mambu pan mambu biasanya santri kan eman gue lalu dibiasakan dipangan orang alami ya gue dampaknya nopo Stuttgart yang nomor kali iki yang kadang-kadang santri gue hari mangan sing praktis gue ya udah lama padahal ada tempat makannya sehingga kadang-kadang curug nah gue dampak gatel itu berangkat dari mana? Gudik tuh kayaknya nggak boleh santri aja mesti gudikan
anggar munine anggar dikandani anggar guru pikir berarti durung dadi santri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi yang kita masak mungkin biasanya masaknya 3 kali atau sekali sampai sore, gimana itu? Jadi itu kan anusi sekalian untuk makan gratis di Pak. Jadi sekalian banyak. Oh, sekali banyak ya. Jadi kembali ya Bapak Ibu dalam kita proses memasak ini sebenarnya nanti ada proses memasak nih. Di sini kita akan penjelasan kaitannya dengan proses memasak. Jadi pada saat kita memasak mulai dari bahan kita perhatikan tadi beras yang kita mau masak, kita juga harus memastikan beras itu benar-benar kondisi masih bagus tidak. Kan biasanya kalau sudah awak putih ya Pak, udah itu biasanya warnanya juga sama nih, berubah warna itu akan berwarna kuning itu beras itu. Jadi ketika kita masak pun itu biasanya nanti akan pengaruh, akan cepat basi dan bau. Begitu juga pada saat kita memproses masak, mungkin juga kita harus memperhatikan nih dari alat-alatnya Pak, alat-alatnya, kebersihannya, pancinya, waktunya diperhatikan juga ya Bapak. Kan kadang kalau mungkin cepet-cepet ya mesin berkes atau apa itu juga kan mempengaruhi proses cepet bau atau tubuhnya tadi berkembang biaknya mikroba atau bakteri. Jadi nanti kalau namanya bakteri kan sudah jelas pengaruhnya terhadap penyakit bawaan makanan, tadi bisa menyebabkan keracunan makanan. Itu untuk yang pertama ya tadi Bapak. Terus yang kedua apa ya Pak tadi? Skabies ya Pak. Itu kalau kita namanya Buddhis itu skabies. Jadi kembali kepada perilaku anak-anak santri di lingkungannya di pondok pesantren. Biasanya kebersihan itu yang utama. Biasanya kalau anak-anak santri terutama yang laki-laki nih, mungkin yang perempuan juga sama. Jadi mereka membiasakan di dalam kamarnya tersebut itu, misalkan mungkin kalau laki-laki lebih ini ya, mungkin satu yang sudah terkena itu kalau sekadar serantau ya kadang anduk itu juga itu kan di situ itu kan lembab, jadi harusnya anduk segera dijemur. Bahkan mungkin ada yang bareng pakai baju Pak, itu baju atau handuk biasanya kan ya tuker-tukeran itu akan sekali mudah cepat menularnya. Jadi itu harus diperhatikan kebersihan santrinya, kebersihan diri, mandi sehari 2 kali.